Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, masih dalam jaringan. Tetap semangat. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa mengabsen dan melaksanakan sholat sunat duhanya. Bagi yang belum mengabsen, silahkan mengabsen dulu. Lanjut, kita sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warini rusdan. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosan Bapak menyampaikan untuk tetap menjaga dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Selalu menjaga kesehatan pribadi baik di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Apabila berpergian, jangan lupa gunakan masker, tetap menjaga jarak supaya kita bisa menjadi orang-orang yang disiplin dalam kesehatan. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Baik, kita akan belajar di tema 6 subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat. Dari tema ini, dari subtema ini, apabila masyarakatnya sejahtera, negara kita akan kuat. Tapi memang banyak di lingkungan masyarakat kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya di pembelajaran 1. Nah, di sini ada siswa yang sedang melaksanakan upacara. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan ini, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Nah, tentu kalian sering melaksanakan upacara bendera sebelum pandemi COVID-19 ini ya. Ketika di kelas 5 semester 1 mungkin kalian sering mengikuti upacara bendera. Nah, maksud upacara bendera ini adalah menanamkan supaya para siswa memiliki jiwa patriotisme, menghargai para pahlawan yang sudah gugur di medan tempur, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, negara kita sudah merdeka, tinggal kita mengisi kemerdekaan itu dengan cara, untuk kalian tentunya dengan cara rajin belajar. Kalau semuanya bertanggung jawab, maka negara kita ini akan kuat dan masyarakatnya akan sejahtera. Baik. Nah, wujud dari tanggung jawab sebagai warga negara. Di sini ada teks yang nanti teks ini ada 6 paragraf. Nah, wujud tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Paragraf pertama ini dibatasi dengan paragraf setengah menjorok. Ini kalian bisa baca di buku tematik yang sudah Bapak upload ya di HP kalian. Kalian bisa buka di halaman 84 ya. 84 bisa dilihat. Nah, ini ada 6 paragraf. Nanti kalian pahami mana saja yang termasuk dalam kalimat utama dan mana saja yang termasuk dalam kalimat penjelas. Ya, tentunya ini semua
untuk bisa dipahami oleh kalian. Supaya bisa memahami, maka harus sering banyak membaca. Apalagi menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Syaratnya adalah harus baca berulang-ulang, ya. Oke, kita lanjut. Ini paragraf ketiga. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, ini tercantum dalam landasan konstitusional Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku diwujudkan sebagai cerminan dari tanggung jawab. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila. Nah, dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila ini sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disepakati oleh para pendahulu kita, ya. Disepakati dan harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Tentu kalian sering hafal, ya, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap warga negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai umat Islam harus menjalankan syariat Islam tersebut, melaksanakan sholat yang 5 waktu wajib, itu hukumnya. Kalau tidak dilaksanakan, berarti ada pertanggungjawaban nanti di akhirat, ya. Nah, kalian sudah balik, maka laksanakanlah sholat yang 5 waktu. Tambahannya ada sholat sunatnya dan sebagainya. Itu, ya. Ada paragraf keempat. Nah, ini selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab negara di mana dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Nah, ini sampai dengan paragraf ke-6. Nah, oke. Nah, teks di atas merupakan teks non-fiksi. Nah, yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antaranya kalimat-kalimat lain. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, ini salah satunya keterangan bagaimana kita bisa mencari gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Letaknya ada di awal kalimat, ada di awal paragraf, ada yang di tengah, atau ada yang di akhir, atau dua-duanya di awal dan di akhir. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf, ini sudah bisa ditentukan bahwa kalian dalam membaca sudah bisa lancar dan memahami dari isi teks bacaan tersebut. Maka perlunya banyak latihan membaca. Buku itu adalah gudangnya ilmu. Kalau kalian ingin banyak ilmu, maka kuncinya adalah membaca. Baca, baca, baca. Iqra, iqra, iqra. Oke, kita lanjut, ya. Gagasan utama dalam tiap paragraf. Nah, nanti dari paragraf yang tadi itu, dari 6 paragraf ini ada gagasan utamanya. Sudah lupa jelaskan. Nah, yang paragraf pertama itu pengertian tanggung jawab. Itu terletaknya ada di awal paragraf, ya. Yang kedua, paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab terdapat di akhir paragraf. Paragraf ketiga, tanggung jawab warga negara letaknya di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara
di internasional, ada di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab dan letaknya di awal paragraf. Dan paragraf keenam, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara, letaknya di akhir paragraf. Nah, itu tadi yang 6 paragraf ini ada kalimat atau gagasan utamanya. Nah, oke, letaknya ada di ini, kalian juga perhatikan nanti tiap-tiap paragraf, tiap gagasan utama ini kalimatnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh pelaksanaan tanggung jawabnya ya. Yang satu, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah hafal, sudah paham tentang Pancasila, maka amalkanlah. Salah satunya, satu, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita berhubungan dengan manusia lain atau teman yang lain atau tetangga harus berperi kemanusiaan. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Nah, tugas dan kewajiban itu dibebankan kepada negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau kalian nanti cita-cita kalian menjadi pegawai negara atau pejabat negara, nah ini harus memiliki rasa penuh tanggung jawab, terutama terhadap rakyatnya ya. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana ya. Misalkan ada di CBM ini jadi presiden atau menjadi seorang negarawan, cendekiawan, maka kita harus memiliki bijaksana, arif dan bijaksana, termasuk mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar, nah bagi kalian dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Nah, ini salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat. Walaupun di masa pandemik ini, kalian jangan putus asa. Tetap kebiasaan membaca, belajar, itu akan kalian temukan sendiri. Ya, kalau kalian giat belajar, tekun membaca, rajin membaca, mau belajar, insya Allah cita-cita kalian bisa terpenuhi. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, ini hal yang terpenting ya untuk mengambil keputusan. Cerdas, harus jadi siswa yang cerdas. Cerdas itu memiliki intelektual kemampuan. Tentunya kemampuan tersebut harus dengan rajin belajar, rajin membaca. Cermat dalam menentukan ya. Cermat, hati-hati dalam bertindak, jangan terbawa arus ya. Apalagi zaman sekarang ada yang namanya BBM, itu anak-anak Masya Allah di jalanan itu anak-anak luar biasa sekali, banyak yang naik kendaraan pegat dan sebagainya. Mudah-mudahan siswa Bapak tidak ada yang demikian ya. Mudah-mudahan kalian memiliki kecerdasan, cermat, dan bertindak dalam mengambil keputusan. Harus diambil keputusan yang baik ya. Kita lanjut anak-anak. Baik. Nah, di sini kita langsung di pembelajaran kedua. Di sini ada Udin, ada Bapak Guru di depannya. Udin ini sedang bercerita ya pada teman-temannya. Pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalaman saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian
Saat saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Nah, ini salah satunya ketika ada orang yang berbicara, jangan dipotong, kita harus mendengarkannya. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apakah yang dimaksud dengan reklame? Ayo kita pelajari. Nah, ini salah satu adalah gambar di mana di sini ada di tempat umum ya, di tempat lalu lintas atau di kota. Di sini ada gambar ini reklame dua anak lebih baik ini. Terus ada orang tua, ada anaknya dua ya. Marhaban ya Ramadan. Ini ada logo BKKBN ya. Nah, nanti setelah mengamati ini, coba nanti kalian amati ya. Amati gambar ini. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, kalian bisa lihat satu reklame yang besar. Bisa lihat. Coba kita jawab ya. Nah, tulisan berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki dua anak. Ajakan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini ajakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini ajakan untuk cukup dua anak saja ya. Nih. Terus yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ya. Tujuan dari reklame tersebut adalah menjalankan dan menghidupkan kembali program KB di tengah-tengah masyarakat. Iklan ini dibuat oleh lembaga BKKBN. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersial dan reklame non-komersial. Kalau ditinjau dari sifatnya, ini terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ataupun ditinjau dari jenis media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur,
dan katalog. Coba kalian perhatikan beberapa contoh reklame media visual berikut. Di sini ada baliho ya. Baliho ini dalam bentuk papan yang besar. Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan kita. Ini bentuknya baliho ini ya. Besar ya, dari papan biasanya. Terus spanduk. Nah, spanduk ini biasanya buat dari kain ya. Ataupun di sini disebutnya apa ya, banyak spanduk itu yang calon-calon itu banyak. Atau di sekolah-sekolah sering menggunakan spanduk ajakan untuk menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan. Ada lagi, ini adalah billboard, iklan yang dibuat dalam seng ya, panseng yang besar ini. Tapi sering juga ditempelkan dalam bentuk bahan kain atau gali baliho ya. Tapi ini dalam bentuk seng ya, biasanya di jalan raya ini yang tempat umum. Membayar pajak dan retribusi daerah, bukti ya. Terus ada juga iklan reklame yang tentang ajakan ya, poster ini. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita ya, poster ya. Berarti mengajak kepada kita untuk melindungi bumi ya, tetap hijau ya. Ada juga ini adalah brosur ya. Brosur biasanya dibuat dari kertas ya. Ada brosur pendaftaran siswa baru ataupun brosur penjualan produk ya. Brosurnya seperti itu. Ada juga alat katalog ini ya. Katalog ini adalah daftar harga biasanya. Hanya sampel-sampel saja. Ini bentuknya katalog, termasuk ini adalah salah satu reklame media visual. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Kita lanjut. Nah, tugas berarti tulislah gagasan utama setiap paragraf pada teks bacaan macam-macam reklame dalam bentuk tabel di bawah ini. Seperti ini, kalian buat tabel nanti seperti ini. Bacaannya tadi judulnya macam-macam reklame, ada 3 paragraf. Paragraf utama apa itu? Silakan isi gagasan utamanya. Paragraf kedua gagasan utamanya, paragraf ketiga gagasan utamanya. Oke. Yang tugas yang kedua, buatlah sebuah reklame berbentuk poster dengan tema menjaga kebersihan. Buat ya, digambar saja ya, digambar saja temanya tentang menjaga kebersihan. Terima kasih. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran dari Bapak ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.